Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami di Jemaat Karambe. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Peristiwa yang mengharukan bahwa Yesus menderita merupakan kisah yang harus dikenang dari masa ke masa sampai hari ini. Sungguh kita memaknai pengorbanannya, bahwa Dia rela menderita karena mengasihi dan membebaskan kita dari dosa. Bertepatan dengan itu, kita merayakan HUT Gereja Toraja yang ke-76 dan 110 tahun Injil masuk Toraja. Perjalanan persekutuan Gereja Toraja tetap terpelihara karena kita percaya bahwa Tuhan melihat hati kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai matahari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita akan membaca Mazmur dari pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 secara berbalas-balasan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang gurun hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Amin. Mari kita mengangkat pujian Tuhanlah Gembala. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakal. Jemaat sekalian, dengarkanlah perintah untuk mengasihi. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang telah datang untuk menebus dosa kami dan mengaruniakan kepada kami hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengaku kepadamu ya Tuhan, apabila kami dapat melangkah sejauh ini dalam kehidupan kami,
Itu semua bukan karena kekuatan dan karena kehebatan kami, tetapi semata-mata karena kebaikan dan kesabaran Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara dan menuntun kami. Inilah yang menjadi pokok kepercayaan, pokok puji-pujian dan ucapan syukur kami kepadamu. Kami persembahkan kepadamu, kiranya berkenan. Selanjutnya, kami juga mengaku akan segala kekurangan dan kelemahan kami. Hati kami seringkali menjadi kotor dan ternoda oleh perasaan dan pikiran yang bertentangan dengan ketetapan dan perintah. Dan dari hati yang kotor dan ternoda itu keluarlah perkataan, tindakan, perilaku, karakter dan kepribadian yang tidak mencerminkan kekudusan Tuhan. Ya Bapa, kasihani dan ampunilah kami. Dan kiranya oleh kekuatan Roh Kudus, kehidupan kami sebagai jemaat senantiasa dibaharui, dan Roh Kudus senantiasa menuntun hidup kami, menuntun para hamba-Mu, menuntun gereja. Inilah doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah dan menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dituntun oleh firman-Nya, maka kepada kita disampaikan berita anugerah dari Allah sebagai berita pengampunan dosa. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tuhan
Tiba saatnya kita akan mempersiapkan buah-buah persembahan kita, dan nats dari Perjanjian Lama mengingatkan bagi kita dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil itu kita mengangkat pujian, aku melangkah ke rumah Tuhan. Dalam iringan umat Kristus, ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Ada pewangan natura, dipersilakan. Ya, denpa natural atau pas itu kaseng. Di kuaku resumanga lako kamu kupotomatonna tun sorong ite persembahan. Iate lata pertama panitia Paskah. Buda-buda dana lana paralu ite panitia. Tadukongi. Punti. Pira. 50 pisan. Penduan 50 pentalu. Untuk panitia Paskah duka bangsa teh punti mata sangat lima pira 35 pisan pira 50 pisan penduan 100 pentalun. Untuk panitia Paskah Bangsia punti dan 50 demi pokok ini nale 50 pisan penduan 50 pentalun. Untuk panitia Paskah talo kote buda-buda lante pira 125 pisan penduan 150 penduan
150 pentalun. Ya, untuk panitia Paskah teh, yang mana nama teh itu untuk panitia Paskah? Talo kot teh bangsa pira? 100 pisan, 200 pisan, penduan 250 pisan, 250 pisan, penduan 250 pentalun. Oh, iya teh untuk IMT lata pamula modako sela komasiang tadukung ni 100 pisan, 100 penduan, 100 pentalun. Angka abang mo kumili mamina antara Papa Pion. IMT bang siya, panitia IMT Punti. Ya, klasis Pak. Saratu pisan, 100 penduan, 100 pentalun. Punti bangsia, IMT klasis. Pira? Tak bang padomi pokok kurangi. 50 pisan, penduan 50 pentalun. Den pa punti bangsia untuk panitia IMT klasis. Pira? 50 pisan, penduan 50 pentalun. Yo, etatol ete napasule paset tama untuk IMT bangsia, IMT klasis, tatole punti 100 pisan, penduan 100 pentalun. Yo, yang mana nama teh? Utan lantai pasti campur-campur mo. Tak sam kutandai pak tu lautan napa siamalan. Untuk panitia IMT klasis. Pira muka macam na lantai? 45 pisan. 45 penduan 50 pisan. 100 pisan penduan pentalun. Ia mototu penguangan natura, resumanga tu bersembahmi solana sang puang pesan. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripada-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau berkati persembahan yang telah kami berikan pada saat ini. Berkati segala bentuk uang, bentuk barang-barang natura, dan segala
jemaatmu Tuhan yang telah memberikan tanda ungkapan syukur, kiranya Engkau berkati. Semoga segala bentuk persembahan ini boleh kami kelola di dalam ladang-Mu di tempat ini. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat pujian Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, lihatlah hati kami dan tiliklah. Dan kami mohon kiranya firman-Mu dapat membersihkan hati kami. Firman-Mu akan membaharui hati kami. Firman yang telah menjadi daging di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada saat ini mendapat kesempatan untuk membaca Alkitab. Kami percaya melalui pembacaan Alkitab, Tuhan akan menyatakan firman-Mu kepada kami. Tetapi hati dan pikiran kami lemah. Kami mohon kekuatan dan kelayakan dari Tuhan, agar kami mampu memahami apa yang kami baca dari Alkitab ini. Dan terlebih lagi, kami mampu untuk menghidupinya di dalam keseharian kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus akan menuntun kami dalam pembacaan Alkitab ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami jemaat-Mu sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Ditulis demikian. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakanlah, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu.
Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang pargi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang ketiga terambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Firman Tuhan. "Menang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang ini menjadi nampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Firman Tuhan, amin. Pembacaan Injil Yohanes pasal 9 ayat 24 sampai ayat 41. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga."
Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang patiku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kudus, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang berada apakah itu di rumah atau di tempat lain, dan juga mengikuti ibadah ini secara live streaming. Selamat pagi, salam. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan 110 tahun Injil bertumbuh, berkembang dan berbuah di Tanah Toraja. Amin. Kalau sinode yang keberapa ini? Hari ulang tahun Gereja Toraja tahun 19 berapa dia berdiri? Sinode Gereja Toraja, kalau saya tidak salah itu tahun 1945.
47 atau 49, saya 47 mungkin. Nah, semoga kiranya jemaat sekalian selalu hidup dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Dan semoga Gereja Toraja dengan kurang lebih, ini kurang lebih ya, 1250 jemaat, dengan kalau saya tidak salah itu sekitar mungkin 6 wilayah ya, 6 wilayah pelayanan. Paling kurang 100 klasis ya, 100 klasis di 6 wilayah pelayanan, dan hampir di 20 provinsi, mungkin juga ada di luar negeri. Ada Gereja Toraja di luar negeri ada. Ya, semoga Gereja Toraja terus dapat menjadi gereja yang profetik, gereja yang membawa suara kenabian, gereja yang karismatik, gereja yang selalu dituntun oleh Roh Kudus, dan gereja yang apostolik, gereja yang selalu mewartakan salam rasuli, yaitu salam damai sejahtera, melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Ini doa kita semua, kita aminkan ya Bapak Ibu ya. Ya, kita aminkan. Dan semoga juga Gereja Toraja terus dapat membangun kehidupan jemaat, baik secara rohani maupun juga di bidang kesejahteraan, termasuk kesejahteraan sosial, membangun kehidupan jemaat, tapi juga kehidupan masyarakat dalam jalinan kerjasama, baik itu dengan pemerintah maupun dengan komunitas-komunitas, baik itu komunitas budaya maupun komunitas agama-agama yang lain yang ada di sekitarnya. Dan kiranya kurang lebih 1234 pendeta Gereja Toraja, jadi lebih banyak daripada jemaatnya ini ya, karena ada yang tugas khusus, baik itu di struktur sinode maupun di sekolah-sekolah teologi. Kiranya kurang lebih 1234 pendeta Gereja Toraja selalu diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan di jemaat. Juga para majelis, kalau penatua, di sini disebut penatua ya, jumlahnya saya kurang tahu, pasti lebih banyak dari pendeta. Ya, tidak mungkin pendeta lebih banyak daripada penatua, kecuali kalau sekolah teologi itu setiap tahun terima 1000 mahasiswa. Nah, bisa jadi nanti pendeta lebih banyak daripada penatua. Nah, kiranya kita semua bertumbuh di dalam iman. Bapak Ibu, saya Pendeta Tony Tampake dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kehadiran saya di jemaat ini sebetulnya adalah bagian dari perjalanan untuk mengunjungi 16 mahasiswa yang sedang praktek lapangan di 16 jemaat di 4 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Dan jemaat ini adalah jemaat yang keempat. Kemarin di GPIB Bukit Saitun Makassar, kemudian GPIB Parepare, lalu yang kemarin itu saya tersesat di jalan yang ada PLTA itu, jadi Gereja Toraja Lawang. Saya pakai Google Meet itu, tersesat. Jadi setelah melewati jalan yang berbatu-batu ya, lalu ada sungai di sebelah kanan, tiba di ujung jalan, bukan gereja harusnya jemput saya di portal yang terakhir, bukan tunggu di jemaat. Nah, hari sudah malam, sudah sekitar pukul 7 malam, saya bilang saya tidak bisa lagi ke jemaat, saya harus ke Rantepao. Jadi visitasinya di depan generator raksasa itu yang membangkitkan listrik. Ya, di mana saja bisa, yang penting ketemu mahasiswa. Di tengah hutan juga boleh.
Nah, tapi dalam kesempatan ini terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk hadir dan ikut melayani dalam ibadah ini. Temanya adalah Tuhan melihat hati. Saya tidak berani baca bahasa Torajanya, pasti salah. Ya, saya orang Poso, ya, tapi tinggal di Salatiga sejak tahun 2003, tapi tidak bisa bahasa Jawa. Tetap bisa bahasa Pamona. Bapak saya orang Mori, jadi saya adalah campuran antara Mori dan Pamona atau Poso. Tapi kalau Dero sama ya, karena ada Dero Toraja juga. Ya, sama itu kalau Dero. Cuma gerakannya Toraja lebih mantap. Ya. Lebih bervariasi. Jadi tema kita adalah Tuhan melihat hati. Dan bacaan utamanya itu dari pertama Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 13 tentang Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah hati itu bisa dilihat? Bisa tidak? Ini bukan hati organ tubuh ya. Bukan. Ada nyanyian belalah dadaku, lihatlah hatiku. Tidak ada juga di sana. Cinta itu tidak ada di dalam hati yang merupakan organ tubuh itu. Kalau hati itu dilihat, bagaimana cara melihat hati? Yang suami-suami pernah melihat hati istrinya, ya. Yang istri pernah melihat hati suaminya, ya. Tapi tahu isi hatinya ya. Ini aneh, tidak bisa dilihat tapi tahu. Nah, berarti ada indera keenam itu. Bapak Ibu saudara-saudara, dewasa ini untuk dipilih menjadi pemimpin atau untuk dianggap layak menduduki jabatan tertentu. Saya mau tanya, apa yang perlu untuk dilihat? Untuk menjadi pemimpin atau menduduki jabatan tertentu. Biasanya apa yang dilihat? Ya. Banyak ya? Ya sudah, banyak aja ya. Saya coba uraikan sedikit. Kalau dalam masyarakat tradisional yang feodalistik ya, biasanya yang dilihat adalah garis keturunannya. Itu yang biasanya dilihat dalam masyarakat yang tradisional, yang feodalistik. Dia keturunan siapa? Kalau dalam masyarakat industri maju, yang modern, biasanya yang dilihat adalah tingkat pengetahuan dan skillnya. Jadi pengetahuan dan keterampilannya, profesionalitasnya, itu yang dilihat. Jadi ijazah perlu dan sertifikat. Kalau tidak ada ijazah, tidak ada sertifikat, tidak bisa dapat pekerjaan, tidak bisa dapat jabatan. Kalau dalam masyarakat yang kapitalistik, ya, masyarakat yang diwarnai oleh perdagangan, yang sangat menekankan hal-hal yang material, yang ekonominya yang diperhatikan, yang dilihat adalah kemapanan finansialnya. Gajinya berapa? Income-nya berapa? Income kemudian diselisihkan dengan outcome, pengeluaran. Ada saldo atau defisit. Nah, itu harus dilihat itu. Semuanya dilihat, dinilai. Kalau dalam masyarakat politik, biasanya yang dilihat apa, Bapak Ibu? Kalau mau jadi anggota legislatif atau eksekutif, apa yang dilihat? Ya. Banyak yang dilihat Bapak ya. Nah, kalau istilahnya itu elektabilitasnya. Nah, di belakang elektabilitas itu ada popularitasnya, macam-macam. Ya, kalau elektabilitasnya rendah, tidak dipilih. Kalau dalam gereja sekarang, kalau mau jadi pelayan, jadi pemimpin, katakanlah jadi penatua, apa yang dilihat? Atau jadi komisi kategorial.
Ada juga yang dilihat kan? Nah, biasanya usia, biasanya. Kalau jadi pendeta, apa yang dilihat? Ijazahnya. Walaupun orang baik, rajin ke gereja, tidak punya ijazah sekolah teologi, tidak bisa jadi pendeta. Jadi guru sekolah minggu bisa. Pendeta tidak bisa. Kalau cari calon pendamping atau mencari calon anak mantu, ada juga yang dilihat tidak? Ada. Pasti ada ya? Tidak mungkin tidak ada. Jadi tidak secara membabi buta mencari pendamping hidup. Ini mau tidur bersama, makan bersama. Dan Alkitab mengajarkan seumur hidup, bukan hanya 1-2 bulan, bukan hanya 1-2 tahun. Bayangkan kalau tidur dengan musuh. Ada film namanya Sleeping with Enemy, tidur dengan musuh karena salah pilih. Ya, jadi memang demikian. Jadi Bapak Ibu, suka atau tidak, dalam kehidupan di tengah suatu komunitas atau di tengah-tengah masyarakat atau dalam pergaulan dengan orang lain, kita akan selalu berhadapan dengan penilaian. Orang menilai kita, dan sebaliknya, sadar atau tidak, kita menilai orang lain. Bapak Ibu ini sadar atau tidak sekarang sedang menilai saya, benar tidak? Ya, saya juga sedang menilai dari atas ini, walaupun tidak bisa semua, ya, karena cukup banyak. Tapi ya nilai kolektif lah, bahwa jemaat ini kalau ibadah semangat, ya, antusias. Agak berbeda dengan jemaat di Jawa. Di Jawa itu kalau ngomongnya pelan, tidak kedengaran, itu makin sopan. Ya. Jadi, tapi kalau orang Poso ngomong tidak keras, itu dianggap tidak bisa bicara. Jadi terbalik. Makanya orang Poso pergi ke Jawa itu dianggap tidak tahu adat. Jadi memilih pemimpin berarti kita menyerahkan kekuasaan dan wewenang di tangannya. Wewenang terhadap siapa? Terhadap saya. Jangan memilih pemimpin kemudian tidak mau dipimpin. Itu tidak tahu adat juga namanya. Nah, tentu dalam hal ini akan ada penilaian terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya ialah dasar penilaian itu apa? Saya diminta oleh Pak Pendeta untuk khotbah hari ini, saya tidak tahu dasar penilaiannya apa. Kemungkinan karena ada PDT di depan. Nah, kalau PDT berarti bisa khotbah dan harus khotbah, ya. Gitu. Tapi kalau di depannya preman Tony Tampake, kemungkinan besar tidak. Ya. Bapak Ibu, 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Tadi kita sudah dengar, tapi secara singkat saya ingin menceritakan kembali supaya kita menangkap esensi ceritanya. Fragmen ini dimulai dengan penolakan Tuhan atas Saul sebagai raja Israel. Nah, pertanyaannya ialah kenapa Saul ditolak? Di pasal 15 itu tidak ada. Kalau kita baca pasal 15 tidak ada. Nah, pasal 16. Nanti kita temukan di pasal sebelumnya, pasal 15. Di situ kita ketahui mengapa Saul ditolak. Dalam pasal 15, Tuhan menyalahkan Saul sebagai raja Israel karena dia tidak mau melaksanakan secara penuh ketetapan dan perintah Tuhan untuk melindungi Israel dari ancaman bangsa Amalek. Jadi dia tidak mendedikasikan dirinya untuk memproteksi, melindungi orang Israel, padahal dia adalah raja. Memang kalau kita baca cerita itu ngeri juga. Saking marahnya Samuel, dia mencincang raja Amalek yang dibiarkan hidup oleh Saul. Dalam hal tersebut menurut Samuel, Saul telah berbalik dari Tuhan. Dan ketika diminta pertanggungjawaban atas sikapnya terhadap orang Amalek,
Saul bersilat lidah. Dia berdalih, katanya, soalnya suara orang banyak begitu. Saul ini seorang demokrat yang tulen, karena dia mendengarkan suara rakyat. Itu orang yang demokrat. Tapi persoalannya zaman Saul itu adalah pemerintahan teokrasi. Pemerintahan ada di tangan Tuhan, bukan ada di tangan rakyat. Jadi raja harus mendengarkan Tuhan, bukan mendengarkan rakyat. Teokrasi bukan demokrasi. Di situ persoalannya. Harusnya Saul lebih mendengarkan suara Tuhan, bukan suara orang banyak. Nah, karena itu hati Saul lebih condong kepada orang banyak. Mungkin dia ingin mendapat simpati, ingin mendapat popularitas. Lalu dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Loyalitasnya kepada publik itu lebih besar daripada loyalitasnya kepada Tuhan. Padahal yang mengangkat dia sebagai raja adalah Tuhan, bukan orang banyak. Dia tidak dipilih melalui proses demokrasi. Tuhan yang tunjuk langsung. Nah, di sini ada catatan samping saya, Bapak Ibu. Sebelum saya menyambung dengan sedikit tafsiran. Di gereja. Biasanya di gereja itu pendeta dan majelis menghadapi yang sulit untuk ditentukan mana pilihannya. Itu pilihan yang dilematis dan problematis. Biasanya pendeta dan majelis menghadapi itu. Saya kira jemaat juga. Nah, pertanyaannya ialah, ketika akhirnya keputusan dan kebijakan harus diambil, harus dengar siapa? Dengar jemaat atau dengar Tuhan? Ya, ini yang jawab harus majelis ini. Sebab tidak selalu suara Tuhan itu sama dengan suara jemaat. Secara teologis mendengar suara Tuhan, tapi ada resikonya. Ada pendeta yang diusir dari jemaat karena lebih dengar suara Tuhan daripada suara jemaat. Nah, ada juga yang memang dua-duanya dia tidak dengar, jadi diusir saja tidak apa-apa kalian. Ya, itu catatan samping saya. Ya. Nah, bahwa di gereja juga kadang-kala ada yang seperti itu. Nah, ini berbeda dengan di lembaga politik dan pemerintahan. Kalau di lembaga politik dan pemerintahan ya harus mendengar suara rakyat, orang banyak. Kembali Bapak Ibu, berdasarkan penilaian bahwa Saul tidak lagi mendengar suara Tuhan dan lebih mendengar suara orang banyak, Tuhan mengutus Samuel kepada Isai orang Bethlehem karena Tuhan telah memilih salah satu anak Isai untuk menggantikan Saul sebagai raja Israel. Singkat cerita, dengan dibungkus maksud mempersembahkan korban kepada Tuhan, pergilah Samuel. Kita sudah tahu ceritanya tadi. Cerita ini kalau kita tarik ke masa kini, kita akan berpikir ini semacam agenda atau manuver politik untuk pemerintah yang sah. Dan ini taruhannya nyawa. Karena itu Samuel tidak berani. Kalau ketahuan oleh Saul, dia akan mati. Jadi cerita ini juga cerita politik, bukan cuma cerita berkaitan dengan hal-hal yang teologis. Tapi sekali lagi di zaman Saul dan Daud yang berlaku adalah sistem politik teokrasi, pemerintahan Tuhan, bukan demokrasi, pemerintahan rakyat. Nah, mari kita lihat ceritanya. Lalu nampaklah di depan Samuel anak-anak Isai. Ada berapa anaknya tadi? Tinggi dan tegak. Menurut Samuel, ini sudah memenuhi kriteria untuk menjadi raja. Nah, cara ini mirip dengan cara memilih Saul, karena Saul itu dipilih karena tinggi badannya. Ketika semua laki-laki Israel berbaris, kelihatan satu orang yang menonjol. Siapa dia? Saul, dipilih jadi raja. Tapi ternyata hatinya tidak condong pada Tuhan. Jadi pikir Samuel, ciri-ciri fisik menjadi kriteria untuk dipilih menjadi raja. Tapi Tuhan berkata,
Jangan pandang parasnya, jangan pandang wajahnya, ya. Jangan lihat perawakannya, artinya kondisi tubuhnya. Jangan lihat tinggi badannya, sebab aku telah menolaknya. Bapak Ibu, saya sempat berpikir, apakah memang Tuhan tidak suka dengan orang yang parasnya elok, dengan orang yang badannya tinggi seperti Saul? Apakah orang-orang seperti ini memang tidak layak jadi pemimpin? Ya. Kalau ada yang menafsir begitu, saya kira ini tafsiran yang terlalu sembrono dan gegabah. Ya. Karena memang Tuhan memecat Saul bukan karena parasnya yang elok dan karena badannya yang tinggi, bukan. Jadi jangan tersinggung yang tinggi badannya di sini ya. Bukan, tetapi karena hatinya. Yang lebih masuk di akal ialah bahwa Tuhan mengingatkan Samuel untuk mencari pemimpin dengan kriteria yang lain, yang lebih hakiki, yang lebih esensial, yang lebih sejati, yang tidak bisa lihat langsung dengan mata kepala, tetapi ada di belakang cara berpikir, di belakang cara berkata, di belakang cara bertindak, di belakang cara memimpin, di belakang cara menggunakan kekuasaan dan otoritas. Apa itu? Hati. Hati. Nah, pertanyaannya ialah apa yang dimaksudkan dengan hati dalam keadaan ini? Bapak Ibu, kalau di kampus secara filosofis, secara filsafat, secara etika, hati itu adalah lembaga moral. Artinya kita manusia itu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang adil. Semuanya dari hati. Hati membisikkan kepada kita tentang baik, buruk, benar, salah suatu perbuatan. Hati menilai diri kita, mengevaluasi perilaku kita, menegur kehidupan kita. Hati adalah dapur akhlak, dapur karakter dan kepribadian manusia. Hati. Dalam tradisi filsafat moral, manusia dapat menjadi orang baik cukup dengan mendengarkan hati nuraninya. Hati nurani yang murni, tidak perlu segala macam aturan. Dalam kitab Injil, Tuhan Yesus berkata bahwa hati adalah sumber perkataan, sumber perbuatan, sumber tindakan, sumber sikap, karakter, dan badian. Dalam Matius pasal 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Karena dari hati timbul segala pikiran, apakah itu jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Semuanya keluar dari hati. Karena itu mengkritik formalisme keagamaan Yahudi, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus katakan kalau mau sunat, hati yang disunat, bukan tubuh secara jasmania. Menguduskan hati. Dan di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Injil Matius pasal 5, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi Bapak Ibu, hati hanya 4 huruf menuntun seluruh sektor hidup manusia, seluruh sektor kehidupan saya. Saya mau jadi orang baik, saya mau jadi orang jahat, saya mau jadi orang benar, saya mau jadi orang salah, mau jadi orang jujur atau penipu, adil atau penindas. Semuanya bergantung pertama-tama pada hati. Jadi kalau mau cari pendamping hidup, apa yang dilihat pertama-tama? Ya, selain yang lain lihat hati. Cuma susah ya lihat hati ya. Cuma biasanya mata itu jendela hati. Jadi kalau mau lihat hatinya, lihat matanya. Itu mata itu bening karena dia bisa tembus sampai ke hati.
Karena itu orang tua biasa kalau mau nilai anaknya bohong atau tidak, lihat mama, lihat. Nah, ketahuan bohong. Nah, kan? Gitu. Lihat matanya, karena mata itu terlalu jujur, tidak bisa dia berdusta. Jadi hati. Bapak Ibu, itu ya. Kendati pun ada aturan moral, semuanya bergantung pada hati. Sekalipun tuntunan hidup, perilaku sudah lengkap, ada kode etik profesi, ada aturan, tapi selama hati manusia kotor berdebu, integritas moral akan selalu jadi persoalan. Hukum di Indonesia, apakah itu hukum pidana, hukum perdata, sekalipun lengkap, tetapi hati warga negara itu tetap kotor berdebu, selalu akan ada persoalan kriminalitas dan persoalan perdata. Bapak Ibu, di kampus kami di perguruan tinggi, terutama di Fakultas Teologi, filsafat pendidikan itu agak bergeser sedikit. Sekarang lebih menekankan pendidikan hati. Karena itu IP itu tidak selalu menjadi tolok ukur untuk menilai kualitas mahasiswa. IP-nya 4, sempurna, tapi karakternya rusak. Nah, itu sangat berbahaya. Dan di dunia pekerjaan juga, pengusaha itu lebih baik memperkerjakan IP-nya 2 tapi jujur, daripada IP 4 tapi penipu. Berbahaya memperkerjakan orang pintar tapi jahat. Lebih baik orang yang dalam tanda kutip bodoh tapi jujur, karena hati. Jadi di kampus sudah begitu, sehingga kepada mahasiswa tidak hanya diberikan pengetahuan, tapi mendidik mereka untuk memiliki hati nurani yang bisa menuntun mereka dalam kehidupan, supaya kalau kepadanya diberikan kekuasaan, kekuasaan itu dia jalankan dengan hati, bukan dengan gelarnya, bukan dengan IP-nya, tapi dengan moralitas dan integritasnya. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya hati. Maka ketika mencari pengganti Saul untuk menjadi raja Israel, Tuhan berkata kepada Samuel, bukan wajah, bukan tubuh, tetapi hati. Wajah bisa wajah malaikat, tetapi hati iblis. Demikian sebaliknya. Tubuh bisa saja tinggi besar, tetapi hatinya pendek. Lalu kalau demikian, apakah kita tidak perlu merawat wajah dan menjaga kebugaran tubuh? Tidak juga demikian. Pulang dari sini wajah tidak penting, tidak usah mandi. Tubuh tidak penting, tidak usah dirawat, tidak perlu olahraga. Tidak begitu. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu hati. Rajin olahraga, rajin merawat wajah, hatinya tidak dirawat. Ini persoalan. Jadi mari kita rawat dua-duanya. Karena sekali lagi, siapakah saya, siapakah Bapak Ibu, apakah kita orang baik, apakah kita orang buruk, apakah kita benar atau salah, semuanya ditentukan oleh hati kita. Mungkin 1-2 hari kita bisa menyembunyikan hati dari orang lain, tapi sekali waktu hati kita akan diketahui. Hati adalah kesadaran moral, kesadaran etika dan spiritual yang paling dalam dan hakiki bagi manusia. Bapak Ibu, saya harus menyingkat khotbah saya. Jadi ada beberapa yang saya lewati, ya, karena khotbah terlalu lengkap, terlalu panjang juga tidak baik, ya. Setelah ke-7 anak Isai datang, semuanya tidak ada yang dipilih, lalu tampillah Daud. Sebetulnya Daud ini menarik. Anak bungsu sedang menggembalakan kambing domba. Dalam kebanyakan kebiasaan budaya dan adat istiadat, anak bungsu itu tempatnya di rumah, menjadi anak pelipur rara bagi orang tua. Tapi Daud tidak, dia sedang di padang menggembalakan kambing domba. Ada 2 hal. Pertama, dia sedang beraktivitas. Kalau orang Manado bilang anak bungsu itu kerjanya bapontar. Apa itu bapontar kalau bah di sini? Artinya kesana kemari tidak ada kerjaan. Ini anak pertama dari sawah, ini anak kedua dari menggembalakan kerbau, ini anak ketiga dari ambil air, ini anak bungsu baru pulang bapontar. Nah, kira-kira begitu.
Karena anak bungsu itu biasanya tidak diberikan porsi pekerjaan yang besar. Tapi Daud tidak. Sedang menggembalakan kambing domba. Yang kedua, di padang. Ini pekerjaan yang membawa resiko karena kambing domba itu adalah makanan mangsa untuk binatang buas. Dan tugas gembala adalah melindungi kambing domba. Sehingga dia harus berhadapan dengan binatang buas. Dan kedua hal ini menunjukkan bahwa Daud adalah seorang yang pemberani, rajin, tekun, penuh pengabdian, mengabdi kepada orang tuanya. Tuhan paham betul karena Tuhan juga menjadi gembala ketika Israel keluar dari tanah Mesir, melindungi mereka di padang gurun dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Lalu dipanggillah Daud, ketika ia tampil di depan Samuel dikatakan kulitnya kemerah-merahan. Penafsir mengatakan Daud ini berkulit putih. Putih karena kemerah-merahan kena paparan sinar matahari. Padahal orang Timur Tengah, bangsa Semit itu kulitnya hampir mirip dengan kita. Tetapi kemungkinan Daud ini kulitnya putih. Lalu kemerah-merahan. Matanya indah, parasnya elok. Jadi kalau mau cari orang itu, ini catatan samping kanan buat yang sedang cari pendamping. Kalau lihat ini, 3 yang dilihat, kulitnya, matanya, parasnya. Ya, itu 3. Selain hati yang tadi ya. Jadi 3 ini, kulitnya, matanya, sama parasnya. Nah itu, tapi pertama hati dulu. 3 ini, kulitnya, matanya, parasnya. Lalu Tuhan berfirman, urapilah dia. Bapak Ibu, pertanyaan terakhir. Sesungguhnya hati Daud itu seperti apa sehingga dipilih? Baik sebelum menjadi raja maupun sesudahnya. Di pasal ini tidak ada, tetapi kita temukan dalam pertama Raja-Raja pasal 11 ayat 38. Tuhan sendiri yang berkata kepada Salomo, kalau kau setia seperti Daud ayahmu, tidak pernah berpaling daripada aku, saya akan menjaga engkau sebagai raja. Tuhan yang berkata begitu. Jadi Tuhan tidak meragukan hal kesetiaan dan loyalitas Daud terhadap Tuhan. Lalu apakah Daud orang yang sempurna? Oh tidak, Daud itu juga pernah berbuat salah. Dia mengambil istri Uria, tidur dengan Batseba. Itu perbuatan yang jahat. Jadi di hadapan Tuhan itu bukan berarti kita ini sudah tidak punya salah, bukan. Tetapi kita setia beriman kepada Tuhan. Setia mendengarkan suara Tuhan, walaupun salah dalam menafsirkannya. Kita tidak berbelok kemana-mana. Bahwa kita pernah keliru, ya kita manusia. Tetapi kita tidak pernah bergeser dari iman kita kepada Tuhan. Itu Daud. Walaupun dia pernah berbuat salah. Bapak Ibu, tujuan khotbah hari ini menurut buku pedoman yang diberikan kepada saya, yang pertama, jemaat memahami bahwa Tuhan melihat hati manusia. Semoga uraian saya tadi kita semua bukan belum paham tetapi sudah paham, tetapi sekarang ini semakin paham tentang hal ini. Tapi paham saja belum cukup. Maka ada tujuan yang kedua, jemaat mengetahui dan mewujudkan sikap hidup dan perilaku yang bersumber dari hati. Saya punya doa di akhir khotbah ini. Kiranya setelah 110 tahun hati dari bumi dan masyarakat Toraja semakin menjadi hati yang setia pada ketetapan dan perintah Tuhan. Amin. Kiranya hati para pendeta, hati para pelayan, hati para majelis, hati jemaat sekalian selalu terpaut kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan kiranya kita semua memiliki hati yang suci. Kita belajar untuk merawat hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Dan di dalam Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib telah menyucikan hati kita. Marilah kita pelihara hati yang Tuhan sudah sucikan itu. Tuhan memberkati. Amin.
Kita masuk dalam saat teduh. Siapkan hati untuk doa syafaat, mari kita berdoa. Bila kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami menikmatinya. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu memberikan pengharapan baru. Dan pada hari ini, kiranya firman-Mu akan membarui hati kami dan mengarahkan hati kami untuk selalu terpaut kepada Tuhan. Hati masyarakat dan gereja Toraja, hati jemaat, hati para pelayan, keluarga-keluarga terpaut pada Tuhan. Kami tidak pernah bergeser dari iman dan pengharapan serta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Berkati jemaat ini di dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam pengabdian di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Berkati juga generasi mudanya yang sedang dalam pendidikan, para orang tua, juga kaum profesionalitas mulai dari petani, tukang, pengusaha, aparat sipil negara, anggota TNI dan Polri, wira swasta, dan pekerjaan apa saja yang berkenan di hadapan. Tuhan berkati kiranya. Bapak Pendeta, para penatua, diaken, komisi kategorial, pelayan-pelayan fungsional, sampai pada petugas administrasi yang merawat gedung gereja ini juga memelihara kebersihan. Tuhan berkati. Kiranya jemaat ini senantiasa menjadi berkat bagi masyarakat dan bagi dunia. Bagi jemaat yang sedang sakit, Tuhan karuniakan kesabaran. Bagi mereka yang mendampingi juga dikaruniakan kesabaran untuk merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Orang-orang tua yang Tuhan karuniakan usia lanjut tetap bergembira dan bersuka cita, berada di tengah-tengah anak-anak dan cucu. Anak-anak dan cucu juga bergembira dengan kehadiran orang tua mereka, menjadi teladan, penopang di dalam kehidupan keluarga besar. Kami berdoa untuk masyarakat, pemerintah di tempat ini. Tuhan karuniakan hikmat untuk dapat memimpin dengan baik, membawa keadilan dan kesejahteraan. Kami bersyukur dengan jemaat-Mu yang mengalami peristiwa khusus, hari ulang tahun perkawinan, sembuh dari sakit, sukses dalam pendidikan dan usaha, menyelesaikan perjalanan, dan pengalaman-pengalaman iman lainnya. Tuhan berkati jemaat semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang beribadah dari tempatnya masing-masing. Rencana-rencana jemaat-Mu kami datang letakkan di hadapan kekuasaan Tuhan. Tiliklah kiranya. Bila berkenan di hadapan, tolonglah jemaat-Mu untuk dapat mewujudkan rencana itu. Baik rencana studi, rencana pekerjaan, rencana usaha, dan rencana-rencana lainnya. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kiranya berkat Tuhan akan senantiasa menuntun kami, memelihara kami, dan menjaga hati kami, agar hati kami senantiasa terpaut kepada Tuhan, dan hati kami akan mengeluarkan perkataan, pikiran, dan perbuatan juga yang berkenan di hadapan-Mu. Tentu saja kami dapat berbuat salah, kami dapat melakukan kekeliruan. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami.
Dan biarlah kami selalu jujur untuk mengakui kelemahan dan kesalahan kami dan berusaha untuk memperbaikinya. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dan juga kami datang menyerahkan rangkaian-rangkaian acara untuk memperingati 110 tahun Injil masuk di Tanah Toraja. Masih banyak kegiatan yang akan dilakukan, kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Terlebih semuanya menjadi kesaksian tentang cara Tuhan yang ajaib untuk menyertai dan memberkati gereja Tuhan. Inilah doa kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang dicukupi, dan ampunilah kami Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tony Tampake MTH yang boleh melayani firman hari ini. Tuhan memberkati dalam keluarga dan dalam pelayanan. Penekanan warta Minggu 19 Maret 2023 yang pertama disampaikan kepada anggota jemaat bahwa Panitia Lokal Perayaan 110 tahun IMT Klasis Kesu Malenong mengadakan pencarian dana dalam bentuk pengadaan baju kaos IMT dengan harga 125.000 per baju. Jika ada anggota jemaat yang berminat dapat diambil di kantor gereja Jemaat Karambe. Kedua, pemberkatan nikah Saudara Agatha Kristianto Malino dengan Saudari Megi Marulina Patading, cucu dari Ibu Adolfina Pabuaran, dilaksanakan pada hari Senin 20 Maret 2023 di Jemaat Karerang Labo pukul 9 dan resepsi di Misiliana Hotel pukul 12. Penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua. Ketiga, persiapan bersama liturgis dan pelayanan firman ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 22 Maret 2023 pukul 16. Pemimpin ibadah persiapan Ibu Rosalina Mada. Yang keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sehubungan dengan pembentukan PAUD pendidikan anak usia dini di Jemaat Karambe, maka dimohon kesediaan anggota jemaat jika ada mainan anak-anak kita yang masih layak digunakan untuk dapat disumbangkan ke gereja dan dikumpul melalui Ibu Sandri. Terima kasih atas bantuan dan partisipasi kita semua. Yang kelima yaitu jadwal pelaksanaan kegiatan IMT Klasis Kesu Malenong mulai hari ini Minggu 19 sampai dengan 20 Maret 2023 di Jemaat Karambe, dan rangkaian acaranya dapat dilihat dalam warta jemaat. Keenam yaitu pemberkatan nikah Saudara Rora dengan Fani, anak dari Bapak Ferdi Tikupasang dengan Ibu Norvi Taulabi di Gereja Katolik Santa Teresia Rantepao tanggal 25 Maret 2023 pukul 9. Resepsi pernikahan di Toraja Misiliana Hotel jam 12.30. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG dan anggota jemaat.
Ketujuh, bahwa telah berada di Jemaat Karambe keluarga Ibu Rizka Rondong dengan 4 orang anak, Bintang Rante Toding, Tara Wiratmaja Rante Toding, Dede Rante Toding, dan Dean Rante Toding. Keluarga tersebut berada di kelompok pelayanan Tondok Lombok. Segenap Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Tuhan memberkati, dan jika ada datang dimohon untuk berdiri. Ya, barangkali tadi pagi. Kemudian yang ke-8 yaitu persiapan bersama pelayanan rumah tangga untuk hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Maret 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan yaitu Penatua Budianto P. Tandirerung MDiv. Ke-9, perjamuan kudus dilaksanakan pada ibadah Jumat Agung tanggal 7 April 2023 pukul 9. Demikian warta jemaat. Tuhan memberkati. Sebelum saya membacakan petunjuk hidup baru, sebelum saya turun dari mimbar, ada yang saya mau katakan, yaitu tadi saya bicara tentang 3 hal ya, kulit, lalu mata, dan wajah. Nah, ini harus hati-hati, jangan nanti saya dianggap rasialis. Ya, jadi bukan ke arah sana maksud saya ya, karena nanti ada yang tafsirkan, wah pendeta ini rasialis ini. Nah, ya. Jadi yang paling penting adalah hati. Nah, mari kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Pergilah, tetaplah menjadi saksi bahwa Kristus yang menderita tetap melihat hati kita. Jalani hidup dengan keterbukaan. Kami siap melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, sebelum kita kembali ke tengah kehidupan kita, karena Tuhan senantiasa akan terus melihat hati kita dalam setiap waktu anugerah Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Demikianlah ibadah kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas segala ketenangan kita semua. Selamat hari Minggu, dan setelah ini diberikan kesempatan kepada perwakilan dari Majelis Gereja untuk menyampaikan informasi. Silakan duduk. Jadi atas nama pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tony Tampake MTH yang boleh hadir pada saat ini, boleh berbagi berkat, dan setelah selesai ibadah ini langsung diadakan supervisi kepada mahasiswa PPL Saudara Indra Garcia dari Universitas Kristen Satya Wacana yang dari Fakultas Teologi yang melakukan praktek di tempat ini. Yang kedua, bahwa sebentar sore jam 4 kita akan kumpul kembali di sini dalam rangkaian acara peringatan 110 IMT, dan kita akan diberikan beberapa hal sehubungan dengan persoalan-persoalan etika yang sementara lagi tren di Indonesia dari Bapak Pendeta Tony Tampake bersama dengan 10 jemaat yang ada di Klasis Kesuk Malenong, dan mungkin kita akan sharing-sharing setelah seluruh rangkaian acara bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan yang muncul di negara kita, bahkan juga merupakan pergumulan iman Kristen. Demikian yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati, dan seluruh majelis gereja yang hadir tinggal berfoto bersama dengan Bapak untuk menjadi kenang-kenangan. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Saudara Indra Gracia juga masuk untuk berfoto bersama pada saat ini.